Ada pertanyaan dari brosurnya. Sewaktu Nabi masih hidup, beliau tidak mau mensolatkan orang yang meninggal yang masih mempunyai hutang. Apakah itu berlaku juga pada umatnya? Sedangkan saya, kalau takziah berusaha untuk mensolatkan, sedangkan saya tidak tahu apakah jenazah tersebut punya hutang apa tidak, Ustaz. Kan tidak pantas kalau mau mensolatkan jenazah harus tanya dulu mayit tersebut punya hutang apa tidak. Lah kowe sing nyalake kuwi ya sik ndek utang kok. Iya ta? Iku ora tak salahke ndek utang. Lah kowe dhewe ya ndek utang. Itu Nabi bukan kita. Dan Nabi begitu tuh untuk teskis, menguji kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana perasaanmu? Kalau kamu mati masih ditungguin Nabi, Nabi tidak menyolatkan hanya karena punya hutang. Padahal sesama muslim dikatakan oleh Rasulullah itu seperti satu tubuh. Andai kata itu terjadi begitu pada saya mati Nabi ada tidak mau menyolatkan, betapa sedihnya saya. Tapi andai kata saya mati Nabi masih ada menunggui mau menyolatkan saya, doa Nabi kan banyak dikabulkan oleh Allah daripada doa kita. Nah, jadi harapannya. Maka setelah Nabi terjadi meninggal dunia, sahabat Nabi tidak mau menyolatkan. Nabi menjelaskan, ya Rasulullah kenapa tidak? Ini masih punya hutang. Tapi sahabat-sahabat yang lain tidak dilarang menyolatkan. Jadi sahabat-sahabat tetap menyolatkan. Hanya Nabi tidak mau menyolatkan. Nah, terketuk hatinya. Nabi masih menunggui, tidak mau menyolatkan karena punya hutang. Langsung sahabat itu, ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Baru Nabi menyolatkannya. Itu sehingga ikatan persaudaraan sesama sahabat Nabi itu sangat akrab, sangat erat. Ya. Yang begitu itu pada kita sudah tidak ada. Enggak ada jawabannya kok mati diutang kowe gelem nyauri malah wis disaur barang sing mbok tagih yang keluargane. Iya. Ini sudah nanti masih punya hutang. Ya sudah tak salat nih, orang enek malah sing diutang ya dulu pernah hutang wis disauri barang keluargane ditagih. Iki bapak mendhewe sing diutang karo aku urung nyaur. Ya. Nah, itu kan. Jadi maka diisyaratkan Nabi itu akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya itu tampaknya memang mulai mengarah ke sana sekarang. Ya. Sampai tinggal namanya saja kok. La islama ilasmuhu. Banyak orang mengaku dirinya Islam tapi hanya nama. Persaudaraan secara Islam sudah tidak diamalkan. Budaya tabayun mendengar berita tentang saudaranya yang dikabarkan jelek sudah tidak dilaksanakan. Ya. Haram untuk memfitnah merendahkan saudaranya dilanggar. Ya. Rasa persaudaraan satu dengan yang lain dan tidak ada lagi. Kalau ketemu ucap salam, terhenti hanya salamnya saja. Tapi kenyataannya tidak membuat keselamatan. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 8 itu. Jadi sekarang itu banyak orang Islam sana, Islam. Tapi ya sudah. Ya, nama saja. Bahkan kadang-kadang tersekat hubungan Islam sesama muslim hanya karena kaya dan miskin. Tersekat hanya karena asal usul keturunan. Ya. Tersekat persaudaraan sesama muslim karena desa dan kota dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu sudah tidak ada artinya. Ya. Kalau kita mengaku sama muslim sampai Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau dirimu sedang melakukan sesuatu kegiatan diganggu oleh saudaramu, senang tidak kamu? Nah, kalau kamu tidak senang diganggu, maka kamu jangan mengganggu dan mengganggu saudaranya. Kalau saudaramu mendapat kemudahan, sedangkan kamu mendapat kemudahan, kamu senang. Kalau saudara mendapat kemudahan, rasanya seperti saya sudah mendapat kemudahan. Gitu. Itu maka yang ada
orang yang dikatakan oleh Nabi ahli surga, ketika Nabi sedang berdiri atau duduk bersama sahabatnya, Nabi sedang mengatakan, bentar lagi ada orang ahli surga yang akan lewat di depan kita. Ya. Betul, orang itu lewat. Ya, dengan pakaian yang sangat sederhana, ya, sambil nyangking sandalnya gitu. Ya. Besok lagi dalam keadaan Nabi berkumpul dengan sahabat lagi, ngendika lagi begitu. Nanti bentar lagi akan ada orang ahli surga lewat depan kita. Tidak lama kemudian lewat, jedul wonge kuwi meneh gitu loh. Orang itu lagi. Orang miskin, pakaiannya sangat sederhana, ya, tidak terkenal, tidak dikenal orang itu siapa. Udah. Lain waktu begitu lagi Nabi mengucapkan seperti orangnya jedul itu lagi 3 kali berturut-turut. Akhirnya ada penasaran salah seorang sahabat buntuti orang ini. Wong koyo ngene kok digambar oleh ahli surga, kelebihannya apa? Ya ingin tahu kelebihannya. Setelah itu dekat ya akhi, ya saudaraku, dia bohong, berbuat bohong tapi untuk sementara, untuk bisa ikut saja. Saya sedang berselisih dengan ayah saya akan numpang di rumahmu dalam 3 hari apa dibolehkan? Karena dalam Islam itu kan ada kata neng-nengan, ya, jutaan atau keputus persaudaraan itu paling banter hanya 3 hari. Nah, sahabat tadi, oh silakan mari 3 hari tidur di rumah dia. Selama saya di rumahmu, jangan mengganggu aktivitasmu. Kamu aktivitasmu seperti biasa, siang, pagi, malam seperti biasa. Jangan ada, anggap saya tidak ada di situ. Udah. Nah, ketika malam tamunya tadi memperhatikan. Dan tidurnya sebelah menyebelah gitu, hanya tersekat apa? Memperhatikan. Malam dikatek. Tamunya tadi sholat tahajud, sholat malam lah. Yang punya rumah tadi tidak. Mulet tok ndak bangun. Ya ora kersa, kok ya ndak tahajud, didengarkan bar sholat wajib malah sholat sunah pun tidak. Kalau itu tidak pernah sholat sunat dia. Terus maka gumun. Apa ini kelebihannya? Sholatnya ya pas-pasan sholat wajib, malam hari tidak tahajud. Lah kok dikatakan Nabi orang ahli surga? Nah, sudah. Setelah 3 hari betul, sahabat tadi bitang. Ya saudaraku, saya akan bicara terus terang. Nah, sebetulnya saya tidak ada permasalahan dengan ayahku. Hanya saya kepingin tidur di rumahmu selama 3 hari, ingin mengamati kegiatanmu harian. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan, ya, 3 kali berturut-turut bertemu kok orang ahli surga, bentar lagi akan lewat di depan kita. Saat itu sahabat dan Nabi. Ternyata kok yang lihat kamu. Hari kedua kamu lagi, hari dia kamu lagi, berarti dikatakan Nabi kamu orang ahli surga. Kelebihanmu apa sebetulnya? Ya orang itu enggak. Ya, apa ya kamu tahu sendirilah kegiatan saya semacam itu. Ya sudah, kalau begitu. Jadi saya ini bukan ada selisih dengan Bapak, enggak, hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan. Nah, sama nanti pamit, ya setelah pamit dipanggil lagi. Saudaraku, ya mungkin ini yang dikatakan kelebihan. Saya tidak pernah mempunyai perasaan iri, dengki atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Tidak. Walaupun kondisinya dirinya dalam keadaan melarat, ya miskin, tapi kalau tetangganya diberi nikmat oleh Allah, rezeki yang banyak, kekayaan yang banyak, dia tidak pernah ada rasa iri, tidak. Enaknya seneng tok, walaupun dirinya belum mendapatkannya. Nah, jadi itu kelebihannya. Ya, sholatnya ya pas-pasan, sholat malam nggak pernah. Tapi dijamin masuk surga karena tidak ada iri tadi, dengki tidak ada. Nah, dengki itu perasaan tidak senang kalau saudaranya mendapat kenikmatan. Maka Nabi mengatakan kamu tidak beriman. Kalau kamu belum mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Kalau dirimu mendapat kenikmatan kamu merasa senang, tentunya kalau yang mendapat kenikmatan saudaramu kamu juga bisa merasa senang. Kalau kamu tertimpa musibah, kamu merasa sedih. Demikian pula kalau saudaramu yang tertimpa musibah,
kamu yang merasakan sedih. Itu ya, orang yang beriman mencintai saudaranya seperti cinta pada dirinya sendiri. Sedang di hadis yang lain Nabi mengatakan dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Nah, maka itulah perasaan dengki itu sekarang sudah bukan tidak ada, membudaya di kalangan umat Islam sendiri, membudaya. Apalagi nanti menjelang pemilu ini, ya, menjatuhkan antara partai satu dengan partai lain, antara jago satu dengan jago lain, ya. Pilkada pun begitu kok. Dulunya teman akrab baik, tidak apa-apa, nanti kalau nyalon jadi bupati atau gubernur, ya satu sama lain saling mencari kesalahan, jatuhkan. Padahal sama-sama Muslim, haram hukumnya, haram itu. Tapi itu sudah tidak peduli lah, maka itulah Islam tinggal namanya, rasanya sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Quran tinggal tulisannya aja lah, suara-suaranya, lagu-lagunya, baca senang. Tapi kalau diamalkan Quran dalam kehidupan, ditentang oleh orang Islam sendiri. Ya apa enggak? Ya, kalau kamu mengamalkan, kalau kamu membaca Quran, tidak apa-apa. Wes maca Quran yang masjid, yang tar subuh maca Quran, udah tidak apa-apa. Tapi yang masjid tak kowe ngaji, memahami Al-Quran, mengamalkan, diusir berarti kan. Quran boleh dibaca, tapi tidak boleh dikaji, dipahami. Dipahami boleh, tapi jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Sekarang yang ada seperti itu. Kalau kamu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, dianggap ini membuat agama baru. Agama yang lama tidak seperti itu kan? Dan di sini tidak umum di masyarakat ini. Kembali pada kata Nabi. Ya. Nabi pernah mengatakan pada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Ketika Islam baru datang tanpa asing, tidak umum, nyeleneh. Karena waktu itu masyarakat jahiliyah. Datang Islam, ajarannya bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, maka dikatakan tidak umum. Bahwa pembawanya Al-Quran, Nabi dikatakan orang gila, orang sufaha, kurang akal, ya kan? Dikatakan orang kena sihir, bermacam-macam, ya, yang ditujukan kepada Nabi. Dikatakan akan memecah belah persaudaraan, memisahkan antara ayah dan ibu, keluarga dan sebagainya, jelek-jelek itu. Karena apa? Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada waktu itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sedang Nabi tugas di dunia ini menyampaikan ajaran Islam. Sumbernya dari Al-Quran. Tapi Nabi mengatakan nanti akan datang suatu zaman seperti itu. Ya, seperti itu juga. Jadi kalau orang mengamalkan, menyerukan Islam, mengamalkan dalam kehidupan, akan dikatakan agama baru ini, nyeleneh, nafsiri Quran menurut akal dhewe ini. Padahal dulu Quran tidak pernah ditanya, mau dibaca atau orang ngerti karepe, barang diterangkan menurut akal dhewe gitu. Ya kan? Tidak mau datang. Kalau mau datang orang kok nafsir ayat ngono dasar mundi, nanti sebentar lagi ya. Kalau ini sudah jadi, nanti perpustakaan yang sekarang di kantor lama di pusat itu, nanti saya pindah di sini semua. Sudah saya buatkan dari yang tengah itu kita buat lagi itu nanti untuk kamar tamu-tamu, kalau ada tamu dari luar untuk pertemuan, MUI dan sebagainya. Nah, yang sekarang untuk biasa pertemuan itu nanti akan saya jadikan untuk perpustakaan. Kitab yang ada di sana kita bawa ke sini semua. Nah, nanti kalau ingin tahu dasarnya ajaranmu, pengambilannya dari mana, lah bukaan di situ nanti. Masa bisa Quran menurut akal dhewe itu gimana kan ya? Nah, mengapa kamu cepat mengatakan begitu sebelum tabayun? Nah, padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumin bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Ya, jangan sampai kamu
melakukan sesuatu yang kamu tanpa dasar pengetahuan sama sekali tentang hal itu, kamu mengambil suatu keputusan, akhirnya kamu nanti akan menjadi penyesalan, akan menyesal kemudiannya. Menyesal. Maka tabayun itu, budaya tabayun hilang juga. Apalagi yang diberitakan jelek itu orang yang didengkeni, yang tidak disukai, langsung dicatok, beritakan lebih luas lagi. Ya. Tidak puas dengan ngomong antar teman, malah masukkan TV, Metro TV, TV RW menyerangke kok. Sudah lihat dulu, kemarin kan sudah saya ajukan rasa keberatan saya. Nah, Metro TV sudah saya kirimi surat, saya kirimi jawaban itu, Trans TV, kemudian TVRI, ya mungkin hari ini atau kemarin sudah masuk, ya nah, tinggal nanti coba dilihat, ditayangkan di TV apa tidak. Kalau tidak, nanti kita kirimi surat lagi. Ya. Jadi kata kita punya hak jawab. Kalau diberitakan tidak apa adanya kan kita punya hak jawab. Punya hak jawab. Jadi tidak begitu modelnya itu. Itulah kita hidup di negeri ini, di tengah-tengah masyarakat mayoritas berpenduduk Islam, tapi tidak nyaman menyiarkan, mengamalkan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Tapi bagi kita, Allah itu hal biasa, kecil. Ya, bukan suatu hal yang besar karena MTA umurnya sudah berapa? 40 tahun berjalan. Setiap muncul MTA baru mesti ngalami yang begitu. Hanya kapasitasnya saja, ada yang berat, ada yang ringan, tapi semuanya mesti ngalami itu. Nah, terus apa? Kita tawakal ala Allah. Terserah Allah nanti akan mengambil keputusan bagaimana. Ya saudara, dengan begitu kita makin yakin. Allah mengatakan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, kamu tidak akan diuji? Ya, mesti bakal diuji. Kalau saudara ngaji, memahami, tidak mengamalkan, tidak pernah dapat ujian apa-apa, jelas ngajimu menglunga teko-tok orang ngamalke. Kalau saudara mengamalkan hasil kajinya, mesti akan dapat ujian. Berat atau ringan mesti dapat. Ya, dengan ujian itu baru Allah akan melihat, memberikan tahu padamu, tahulah bahwa ini, ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh dengan ujian itu kamu akan mengetahui sebenarnya imanmu itu betul, ya, sodik atau imanmu itu kadzib. Lagi diulang ngaji no, wah kaya dadi wong iman kabeh. Iku nek wis mulai ning masyarakatmu piye? Ya, kamu tahu kalau ikut ini bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Nek ora melu digeting tanggane, lah itu ujian. Pilih disenengi tanggane dibenci Allah, apa pilih dibenci Allah, apa pilih dicintai Allah dibenci tanggane. Nah, sing paling penak ya ajur-ajar kuwi. Ajur-ajar apa-apa gelem, ya ta. Penak neng kene, tapi Allah mengancam, diancam dengan 2 kali lipat siksaan nanti di dunia maupun di akhirat. Dan surat Bani Israil ayat 73, nanti baca lagi di rumah. Itu harus diyakini. Ya, maka orang yang beriman sudah dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam itu harus diingat-ingat itu. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu. Mengamalkan iman dalam kehidupan itu gak ragu-ragu. Walaupun sudah terbayang, nanti kalau saya mengamalkan ini resikonya begini, sudah tergambar. Tapi gak ragu-ragu. Malam yartabu. Nah kalau kita sudah ngerti, arep ngamalkan ragu, engko kayak ngene, engko kayak ngono lah, imannya kadzib. Bohong imannya. Nah, yakin juga kalau memang kamu dalam perjalanan hidup kamu mengamalkan tuntunan Allah, Allah sudah berjanji intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Menolong kamu. Lah pertolongan Allah tidak kita yakini. Akal saja yang jalan.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kawin mut'ah. Dan beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya kawin mut'ah itu haram sejak harimu ini sampai hari kiamat. Di kawin mut'ah itu haram sampai hari kiamat.